Ayo jemput anak-anak, ajak Anissa pada suami yang sedang duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Nggak usah, nanti juga kalau mereka minta pulang pasti diantar sama papa atau sama sopir. Kalau enggak berarti mereka lagi pengen nginep di rumah neneknya, sahut Bara. Tapi aku kangen sama mereka, Mas, ujar Anissa sambil masuk ke dalam pelukan suami. Bara yang sedang sibuk berbalas pesan dengan Alan pun meletakkan ponselnya, kemudian memeluk sang istri, mengecup keningnya dengan sayang. Ayo jemput anak-anak, rengek Anissa lagi. Bara terkekeh. Kamu tahu nggak, aku punya niat pergi bulan madu sama kamu aja, berdua tanpa anak-anak. Tapi kalau caranya begini, gimana kita bisa pergi dan berjauhan sama mereka? Kalau baru sebentar aja, kamu udah merengek. Sebentar apa, Mas? Mama sama papa jemput Kean sama Ken itu sejak sore, kilah Anissa. Iya, itu jauh lebih sebentar dibandingkan kalau kita pergi berbulan madu. Gak mungkin cuma beberapa jam aja, balas pria itu sambil mencubit pucuk hidung sang istri. Lagian ngapain sih, Mas, bulan madu? Perasaan gak pakai bulan madu juga Mas pinter nyari kesempatan. Kalau pergi bulan madu, bisa-bisa kita gak keluar dari kamar selama itu, sindir Anissa. Bara hanya tertawa. Anissa menjauhkan diri dari pelukan suami. Kalau Mas nggak mau jemput mereka, ya udah, aku bisa pergi sendiri kok. Ia bangkit berdiri tepat saat bel rumah berbunyi. Itu pasti mereka, ujar Bara. Aku buka pintu dulu. Berlalu kemudian, Anissa pun mengikuti tetapi tidak ikut keluar dari rumah, hanya mengintip di balik tirai. Ia tersenyum ketika melihat kedua anaknya di depan pagar sana, diantar oleh ayah mertua yang kembali masuk mobil saat Kenzo dan Keandra sudah bersama suami. Dua kakak beradik itu berlarian masuk ke dalam rumah. Ibu! Anissa yang sedang berada di ruang tamu langsung menghampiri dan memeluk mereka berdua. Aku kangen sama ibu, ujar Kenzo sambil mengecup pipi kiri ibunya. Aku juga, sambar Keandra yang juga di pipi ibunya. Ibu kira anak-anak ibu ini mau nginep di rumah oma. Tadinya ibu mau jemput ke sana, taunya udah keburu pulang, kata Anissa lalu bergantian mengecup pipi kedua anaknya. Udah pada makan belum? Udah bu, tadi kata oma kalau mau pulang harus makan dulu, baru opa anterin, angguk Kenzo. Ini Mama titip makanan. Barah muncul dengan membawa rantang berisi masakan ibunya yang dititipkan pada sang ayah. Anissa mengurai pelukan dari kedua anaknya, kemudian bangkit berdiri, menerima rantang makanan yang disodorkan oleh suami. Ken sama Ken udah makan malam belum? Pertanyaan itu keluar dari bibir sang pria. Udah ayah, dengan kompak hampir bersamaan dua anak kembar itu menjawab. Barah lalu menoleh pada istrinya. Aku bilang juga apa, mereka pasti makan di rumah mama sejak tadi. Ia mengajak istri untuk makan malam, tetapi wanita itu selalu menolak dan mengatakan ingin menunggu agar bisa makan bersama anak mereka. Sang wanita pun hanya tersenyum meringis. Ya udah, aku siapin dulu makanannya, gegas ia berlalu dari sana. Memangnya ayah sama ibu belum makan? Kenzo bertanya seraya menatap ayahnya. Belum sayang, tadi ibu diajak makan, tapi katanya nunggu kalian pulang. Barah menjawab seadanya. Ayo masuk, kalian istirahat aja, boleh nonton TV, tapi nggak boleh sampai malam. Ia menggiring kedua anaknya masuk ke ruang tengah setelah menutup pintu. Aku mau nonton, ujar Keandra. Baik-baik nontonnya, jangan pada rebutan remote. Ayah sama ibu mau makan dulu. Barah berlalu menuju meja makan di mana sang istri sedang sibuk menyiapkan makanan. Lauknya nggak usah dihangatkan sayang, kan nasinya juga panas, ujar Barah. Iya mas,
Kenzo yang tadi sempat diam ketika saudaranya memutuskan untuk menonton televisi, sementara ayahnya pergi ke meja makan, kini sudah berdiri di samping sang ayah. Ken, gak nonton TV sama Ken? Barah bertanya ketika menyadari putranya ada di sana. Aku mau makan sama ayah dan ibu, jawab Kenzo. Barah mengernyit. Tadi katanya udah pada makan di rumah Oma. Iya, tapi aku mau makan lagi ayah, jawab Kenzo menarik kursi dan duduk di samping pria itu. Ya udah, tapi jangan kebanyakan, nanti malah kekenyangan dan bikin perut Ken sakit. Barah mengusap puncak kepala putranya, tetapi anak laki-laki itu turun dari kursi yang tadi sempat diduduki. Aku mau duduk sama ibu. Kemudian mendekati sang ibu yang duduk berhadapan dengan ayahnya. Sini sayang, Anissa menarik kursi yang ada di sampingnya. Makasih bu, wanita itu tersenyum seraya mengusap kepala putranya. Sama-sama sayang. Tak lama kemudian Keandra menghampiri. Kenapa aku gak diajak makan? Kenapa cuma Ken aja yang diajak? Ibu sama ayah udah gak sayang ya sama aku, cemberut wajah gadis kecil itu. Barah menarik tangan putrinya. Ken mau makan lagi? Ayo duduk sini sama ayah. Kirain gak makan lagi, kan katanya tadi udah makan di rumah. Ken juga tadi bukan ayah dan ibu yang ajak, tapi Ken mau sendiri ikut makan lagi. Ia menjelaskan, tidak ingin putrinya salah paham dan cemburu. Tadi aku tanya, tapi katanya masih kenyang, gak mau makan lagi, saut Kenzo yang memang sempat bertanya pada kakaknya sebelum memutuskan untuk ikut makan malam bersama kedua orang tua. Bukan apa-apa, ia merasa bersalah saat tahu ibu dan ayahnya itu belum makan malam karena menunggu ia dan sang kakak. Karena itu ia pun ikut makan. Tak apa, meski hanya sedikit, karena yang ia inginkan adalah kebersamaan. Mas lagi mikirin apa? Anissa bertanya saat melihat suami duduk bersandar pada kepala ranjang, menatap lurus ke depan tetapi pandangan kosong. Barah menoleh ketika menyadari istrinya sudah ada di samping, tersenyum, kemudian menghela nafas panjang. Aku cuma lagi ingat sama waktu-waktu yang udah lalu. Aku sibuk kerja dan nyari kamu sampai mengabaikan Kenzo, lirihnya. Aku terlalu fokus pada apa yang hilang, padahal seharusnya aku lebih fokus pada apa yang aku miliki waktu itu. Tapi aku gak terima kamu pergi gitu aja. Aku ngerasa kamu buang, padahal seharusnya sesuai kesepakatan awal, aku yang membuang kamu dari hidupku. Tapi kamu pergi, aku malah merasa kamulah yang buang aku, imbuhnya sambil terkekeh getir. Aku juga salah, balas Anissa. Kalau dipikir-pikir mungkin Ken lebih beruntung, dia tinggal sama kamu yang mengurusnya dengan baik. Kenzo itu sebenarnya aku urus dengan baik, semua kebutuhan dia aku cukupi. Aku juga memberikan kasih sayang sama dia, cuma waktu aku aja yang gak banyak buat dia, sesal Barah. Anissa menyandarkan kepala di dada suami. Dalam hal ini memang kita sebagai orang tua yang bersalah pada anak-anak, tapi belum terlambat untuk memperbaiki. Kita masih punya waktu yang panjang untuk menebus kesalahan kita. Ia tersenyum sambil menatap wajah suaminya. Bara balas tersenyum. Iya, kamu benar sayang, kita masih punya waktu banyak bersama anak-anak kita. Ia memeluk sang istri dan mendaratkan kecupat di keningnya. Berapa detik kemudian terdengar suara ponsel. Barah menatap istrinya.
itu kayaknya handphone punya kamu deh. Biarin aja lah mas, udah malam juga, paling dikira aku udah tidur. Lagian kalau urgent banget pasti telepon kok, sahut Anissa. Alih-alih mengambil ponsel untuk memeriksa, ia justru mengaktifkan mode senyap, lalu merapikan tempat tidur dan bersiap untuk berbaring, mengganti penerangan sebelum akhirnya membaringkan tubuh. Ayo kita tidur mas, mumpung anak-anak juga tidur. Cepat, mereka kayaknya kekenyangan deh, sampai-sampai ketiduran pas lagi nonton TV. Anissa terkekeh ketika mengingat tingkah kedua anaknya. Gimana gak kekenyangan, orang mereka makan dulu di rumah mama sebelum kesini. Sampai sini juga malah ikut makan lagi biarpun gak banyak, sahut Bara. Ia pun kemudian berbaring dan memeluk sang istri. Selamat malam sayang, mendaratkan kecupan di kening wanita itu. Malam mas, balas Anissa memejamkan mata sembari menyamankan diri dalam peluk hangat suami. Tanpa mereka tahu, ponsel pintar milik Anissa menyalakan tanpa suara tanda ada panggilan masuk. Nama Aryani tertera pada layar gawai tersebut. Beberapa saat kemudian panggilan berakhir. Namun tak lama setelah itu, benda canggih yang berbentuk pipih tersebut kembali menyala tanpa suara. Kali ini nama Mita yang tertera pada layar, bahkan bukan hanya sekali tetapi beberapa kali Mita melakukan panggilan. Ica kemana sih? Kok aku telepon gak diangkat juga? Padahal ada hal penting yang harus aku kasih tahu ke dia. Mita terlihat cemas. Aku kirim pesan aja deh, semoga nanti dia baca. Anissa disibukkan dengan segala kegiatan, mulai dari mengurus suami hingga menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Bara menghampiri istri yang sedang berada di dapur sembari membawa dasi dan menyodorkannya pada wanita itu tanpa mengatakan apapun. Anissa menerima dan memasangkan kain panjang itu di leher suami, meski sebenarnya ia sedang sibuk membuat sarapan. Sang suami sepertinya mendadak tidak bisa memakai dasi sendiri setelah mereka kembali bersama. Selama aku gak ada, siapa sih yang masangin mas dasi? Tanya Anissa ketika benda itu sudah terpasang dengan benar di leher suami. Aku pasang sendirilah. Emangnya kamu pikir sama siapa? Sahut sang pria. Kalau gitu berarti mas bisa dong pakai sendiri. Kenapa sekarang suka minta aku pakaikan? Kalau lihat kamu, aku jadi lupa gimana cara pakai dasi, jawab Bara asal. Emang dasar mas aja yang modus. Udah sana aku mau lanjut bikin sarapan. Aku bantuin ya sayang. Anissa mengangguk. Kalau mau bantu boleh, tolong mas bawain aja air putih buat minum ke meja makan. Piringnya juga sekalian disiapin. Oke. Bara melakukan apa yang diminta oleh sang istri. Hingga beberapa saat kemudian makanan sudah tersaji di atas meja. Tak lama setelah itu, Kenzo dan Keandra keluar dari kamar dan menghampiri kedua orang tuanya. Hari ini siapa yang anterin aku sama Kean ke sekolah? Kenzo bertanya setelah selesai makan. Ayah yang antar kalian ke sekolah, Bara menjawab. Nanti ibu yang jemput. Anissa ikut menimpali. Setelah selesai makan, Bara dan kedua anaknya pamit pada sang istri. Setelah itu, ia berangkat dan mengantar Keandra juga Kenzo sebelum pergi ke kantor. Anissa mengantar mereka hingga ke depan rumah. Berdiri di sana sampai kendaraan roda 4 yang dikemudikan oleh suami menghilang dari pandangan. Setelah makan seorang diri di rumah karena suami tidak bisa pulang untuk makan siang, akhirnya Anissa bersiap-siap untuk menjemput
Anaknya sengaja berangkat lebih cepat karena takut terlambat. Baginya lebih baik ia yang menunggu daripada anak-anaknya yang menunggu. Sekali lagi, wanita itu memeriksa barang yang dibawa. Handphone udah, dompet juga udah. Kayaknya aman deh, gak ada yang ketinggalan. Anissa lupa bawa ponselnya. Sejak tadi malam masih dalam mode senyap, dan sejak bangun tidur ia sama sekali belum sempat memegang benda tersebut karena sibuk dengan segala kegiatan. Tak lama kemudian, ibu dari dua anak itu sudah keluar dari rumah dan melakukan kendaraan roda 4 menuju sekolah kedua anaknya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lancar, Anissa akhirnya tiba. Ia memarkirkan kendaraan roda 4 di tempat biasa, tidak jauh dari gerbang sekolah. Hingga beberapa saat kemudian, ia terperanjat ketika ada orang yang mengetuk kaca di bagian pintu. Astagfirullah, kaget, mengusap dada, kemudian menoleh dan mendapati seseorang yang ia kenal. Anissa segera turun dari mobil, kemudian menghampiri orang itu. Bisa kamu ikut aku pergi sekarang? Harus sekarang banget? Anissa bertanya balik. Iya, Anissa diam, belum bisa memutuskan tawaran dari orang itu.